Orang yang tidak memperhatikan anak yatim sementara mereka tahu akan keyatiman dia, maka dia termasuk orang yang fasik dan zalim. Habis ini kita pulang tengok kiri kanan. Tapi anak yatim tu Pak Ustaz udah SMA tu Pak Ustaz. Gimana tu Pak Ustaz? Tengok dulu. Dia SMA di sini, sekolah apa tidak? Kalau setingkat dengan SMA tapi tak sekolah, dan dia mengalami, mohon maaf, kesusahan yang sangat susah, wajib kita bantu Pak. Yang dikatakan anak yatim dalam standar itu, kata mereka bantuan itu Pak dari zakat itu cuma sampai mereka SMA. Salah Pak. Kalau memahami bantuan bagi anak yatim cuma sampai SMA, itu salah. Orang miskin itu sampai SMA atau sampai dia memang betul-betul miskin gitu. Kita bantu orang miskin, mau kaya, mau SD dia, mau SMA dia, mau SMP dia, mau orang tua dia, tetap kita bantu Pak. Kita tak ada Islam mengatakan oh anak itu orang miskin tuh bantu dia, tapi nanti kalau sudah SMA tak usah bantu lagi. Ada kita katakan begitu? Tidak ada Pak. Tapi mengapa dengan anak yatim kita pakai standar? Standar kita adalah SMA Pak. Kalau sudah SMA dia itu dah bukan anak yatim lagi. Dia sudah tak dapat tabrak. Pertanyaannya dia sudah SMA tapi rumah tak punya, ngontrak pula, pekerjaan cuman mohon maaf Pak, pekerjaannya cuma serabutan. Pertanyaannya kita bantu apa tidak kita biarkan? Tapi kan Ustaz masuknya kategori dhaif. Yatim itu memang dhaif Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Kata Nabi, yang pertama kezaliman terhadap anak yatim itu adalah tidak perhatian kepada mereka. Apalagi anak yatimnya masih SD. Coba ibu-ibu bayangkan, bapak ibu semua bayangkan. Tengok anak-anak di pinggir-pinggir itu, dia jualan tisu. Kami pernah tanya Pak, di mana rumah ibu, mana bapak tak ada, ibu ada tapi ibu sakit, kami harus jualan. Pernah waktu dulu kami samperin Pak, rumahnya betul enggak nih, jangan-jangan bohongan nih, sampai kami ke rumah tak betul Pak. Kalau dia betul Pak, kita tak bantu itu, Masya Allah Pak, kita sedang membuat jurang di neraka untuk kita sendiri Pak. Tapi kalau dia dusta Ustaz bagaimana? Urusan dusta dia dengan Allah, bukan kita yang ngurus Pak. Kalau ada orang datang ke rumah bapak ibu, tak mampu dia datang mengemis dia ke rumah kita, tolong Pak, kasih kami uang untuk makan. Kalau dia dusta, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau ternyata betulan dia tak mampu dan memang betul butuh makan dan kita tak kasih, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah besok? Dia akan bilang kepada Allah, saya datang ke rumah si Ridwan ya Allah, tapi dia tolak kedatanganku. Pertanyaannya apa yang saya mau jawab sama Allah? Tidak ada sama sekali kita bisa menjawab Pak. Sampai di sini paham Pak? Makanya mohon maaf Pak, ada ketimpangan yang sangat besar di antara umat manusia hari ini Pak. Kalau yang datang anggota dewan, makanannya mewah Pak yang kita sediakan. Kalau bupati datang ke rumah kita, kita sediain karpet merah Pak. Kita beli makanan meskipun uang tidak ada, kita rela minjam Pak. Tapi kalau datang orang miskin, ini paling datang minta duit aja nih. Coba bayangkan, kita rela menghambur-hambur uang untuk orang tamu besar yang datang. Tapi ketika anak yatim yang datang, kita cuma kasih 1.000, 2.000, paling besar 50.000. Itu ada paling besar tuh Pak. Kira-kira betul apa salah tuh? Bapak Ibu jawab aja dalam hati. Coba bayangkan. Ini yang terjadi Pak. Jadi kenapa kita menjadi bagian daripada orang yang seperti dikatakan oleh Nabi? Itu yang pertama, kezaliman. Tidak perhatian terhadap orang anak yatim. Ada seorang pemuda yang dimimpikan oleh seorang ulama Damaskus. Saya ulang lagi cerita ini. Kata ulama dari Damaskus tersebut, aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW selama 3 kali berturut-turut. Dalam mimpi itu dikatakan sama dia, pergi ke rumah pemuda tersebut ahli surga. Ulama Damaskus ini datang ke Saudi. Kata ulama Saudi, ngapain kalian ke sini? Gitu dia. Aku mimpi ketemu dengan Nabi,
Kata Nabi, pemuda tersebut tinggalnya di Mekah itu, dia jadi ahli surga. Jaraknya 30 menit dari Masjidil Haram. Pergi Pak ulama Damaskus ke situ. Setelah ditengoknya, pemuda itu tukang, pokoknya inilah pelaku maksiat lah. Minum khamarnya jalan, orangnya mulutnya tak bisa dikontrol, perbuatan kejinya. Tapi ngapa Nabi bilang dia ahli surga? Sampai masyarakat satu kampung tuh tahu akan kejahatan pemuda tersebut. Kata orang kampung, ini ngapa ulama-ulama datang mencari pemuda tersebut? Ngapain? Coba bayangkan Pak. Kata ulama yang dari Damaskus ini bilang begini. Ini cerita nyata Pak. Ulama Damaskus itu bilang begini. Aku pun tak tahu kenapa dia dikatakan sebagai ahli surga oleh Nabi. Difikir Pak sama laki-laki yang tadi, sama laki-laki yang melakukan kejahatan yang maksiat tadi, yang dikira menjadi ahli surga tadi, difikir sama dia Pak, apa yang dia buat? Ditanya sama ulama tuh, sholat tidak, kemaksiatan iya, minum khamar oke, semua dia buat Pak. Kata para ulama nih, terus apa yang membuat engkau spesial sampai Nabi bilang kau ahli surga? Dipikir sama dia Pak, satu aja ternyata, gajinya dia bagi dua. Samping rumah dia nih ada janda. Janda ini punya anak satu. Kira-kira miskin atau yatim piatu? Yatim Pak. Apa yang dilakukan sama pemuda tadi? Gaji dia setengah untuk dia, setengah untuk janda tadi, biar bisa menghidupi anak yatim tadi. Cuma itu doang yang dia buat Pak. Apa kata Nabi? Itu dari ahli surga. Coba bayangkan. Berarti kami habis ini tidak usah sholat, Pak Ustaz, perhatiin sama anak yatim aja. Bukan begitu maksudnya, itu lain. Oke Ustaz, nanti kami cari janda-janda yang cantik Ustaz, yang anaknya masih kecil-kecil. Nah, bukan itu juga maksudnya. Ini maksudnya ada persoalan yatimnya Pak. Jangan cari pula janda setelah ini Pak ya. Tapi kalau janda yang dicari betul anak, membantu anak, itu baru betul. Ibu-ibu tidak mungkin cari janda kan. Jadi kata para ulama, kata Nabi, ahli surga. Singkat cerita Pak, pemuda tadi dibawa oleh ulama tadi ke Masjidil Haram. Apa kata pemuda tadi? Selama aku hidup 30 tahun di sini, belum pernah kakiku menginjakkan tanahku ke Masjidil Haram, kata. Belum pernah kakiku menginjak tanah Masjidil Haram. Coba bayangkan. Tinggal di Masjidil Haram, agamanya Islam, tapi tak sholat, tapi tak pernah ke Masjidil Haram 30 menit. Itu jarak tempuh yang sangat dekat kalau seandainya pakai mobil itu Pak. Apa kata ulama tadi? Dibawa masuk Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram, tengok Ka'bah nangis deh. Salat 2 rakaat, di rakaat terakhir dia meninggal. Kira-kira masuk surga apa masuk neraka tuh Pak? Itu janjinya Allah. Orang yang berhijrah itu, berhijrah dia tidak perlu Pak. Orang berhijrah itu ketika dia mengadahkan tangan, ya Allah aku bertobat setobat-tobatnya dan aku berhijrah menuju yang lebih baik, dan dimatikan oleh Allah, masuk surga deh Pak. Sudah dijanjikan surga, sudah tunggu surga itu.